Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Afidah, NIM T 2019-1081. Di sini saya akan menyampaikan materi dari buku yang berjudul Konsep Dasar Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling. Yang pertama, apa itu pengertian dari program bimbingan dan konseling? Nah, program bimbingan dan konseling itu sendiri yaitu suatu rencana keseluruhan dari kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada suatu periode tertentu dengan tujuan untuk mempermudah konselor sekolah dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dan upaya pengembangan potensi diri peserta didik, sehingga merupakan seperangkat kegiatan bimbingan dan konseling dan saling terkait satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang telah ditentukan. Nah, dari bimbingan konseling ini sangat berfungsi sekali, pasti ada di sekolah. Nah, itu untuk memberikan motivasi, untuk memberikan arahan kepada peserta didik melalui konselor atau orang yang bertugas memberikan arahan, sehingga orang yang berkonsultasi lebih mudah mendapatkan solusinya. Yang kedua yaitu tujuan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar, serta kesepakatan yang ada. Nah, di sini pasti banyak anak yang mempunyai potensi tapi dia kurang minat, mungkin kurang ada dorongan, kurang ada motivasi, atau kurang percaya diri, sehingga dari melalui bimbingan konseling itu untuk menguatkan anak tersebut sehingga bakatnya semakin tersalurkan. Yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan motif-motif dalam belajar sehingga tercapai kemajuan pengarahan yang berarti. Nah, mungkin kebanyakan anak mungkin malas belajar, itu dari lingkungannya atau dari orang tuanya atau dari yang lain sebagainya. Nah, dari bimbingan itu maka akan mendapatkan arahan bagaimana dia untuk semangat lagi dalam belajar. Nah, maka dari itu dengan adanya bimbingan konseling ini, sehingga ketercapaian atau keinginan yang ingin dicapai semakin berusaha agar tercapai keinginan tersebut. Yang selanjutnya yaitu sasaran program pelayanan bimbingan dan konseling. Secara umum, sasaran dari program bimbingan dan konseling di sekolah adalah mengembangkan apa yang terdapat pada setiap pribadi individu yang secara optimal agar setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat pada umumnya. Mengembangkan apa yang terdapat pada setiap pribadi individu. Nah, setiap orang mempunyai kepribadian yang masing-masing. Ada orang yang ahli dalam bidang A, ada orang yang ahli dalam bidang B. Nah, itu dari perbedaan itu maka jadi potensi yang dia capai atau yang dia miliki dapat tersalurkan kepada orang lain sehingga tidak sia-sia potensi yang dia miliki. Yang selanjutnya, jenis-jenis program bimbingan dan konseling. Yang pertama, program tahunan, yaitu program layanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan mencakup komponen strategi dan bidang layanan selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan. Yang kedua, program semesteran, yaitu program layanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester, merupakan jabaran kegiatan lebih rinci dari program tahunan. Periode tersebut bisa dalam rentan tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian.
Yang berikutnya prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan sasaran layanan, yaitu bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suatu agama, dan status sosial. Jadi pelayanan ini tidak dibatasi oleh siapapun. Yang mau konsul silahkan. Jadi konselor ini siap membuka bagi untuk siapapun, tidak membatasi. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, bahwa bimbingan dan konseling berhubungan dengan pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah maupun di sekolah. Nah, ini banyak terjadi kemungkinan karena minder atau dari yang lain, maka itu membuat dia down sehingga tidak bisa bergaul dengan yang lain. Nah, dari bimbingan ini maka membuat orang tersebut mentalnya semakin terpacu, sehingga rasa minder itu semakin berkurang sehingga dia semakin semakin leluasa atau semakin lebih luas pandangannya. Yang selanjutnya, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian internal dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga, serta disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Yang selanjutnya, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu sehingga keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri. Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, ini dari bimbingan ini tidak menekankan orang harus kayak gini, harus melakukannya, tapi cuma kita mengarahkan saja. Masalah itu beliau melakukan atau tidak, yang penting kita memberikan solusi yang terbaik. Selanjutnya, prinsip bimbingan dan konseling di sekolah menegaskan bahwa penegakan terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya, mampu menerjemahkan ke dalam program dan hubungan dengan sejawat dan personal sekolah lainnya. Nah, ini untuk bimbingan yang di sekolah ini pasti seorang guru BK akan memberikan informasi atau motivasi kepada anak didik yang itu orang tersebut sudah mengetahui atau sudah profesional terhadap anak tersebut, sehingga tidak salah dalam menyampaikan sebaik mungkin. Yang selanjutnya, komponen-komponen program bimbingan dan konseling. Ada 4 konsep penting, yaitu yang pertama, program bimbingan dan konseling komprehensif, yaitu memberikan kontribusi pada pencapaian prestasi akademik peserta didik. Nah, bimbingan konseling ini mendorong siswa untuk mencapai prestasi akademik peserta didik. Nah, ini bimbingan ini mendorong untuk mencapai itu. Yang kedua yaitu arahan kerja tersebut berisi perencanaan tahapan rangkaian kegiatan dan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, kegiatan dan pelayanan bimbingan dan konseling dikembangkan berdasarkan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, serta berdasarkan sumber-sumber yang dimiliki. Yang keempat, sasaran program bimbingan dan konseling adalah peserta didik dan orang tua. Nah, kenapa bimbingan konseling ini
sasarannya terhadap peserta didik dan orang tua, karena orang tua dan peserta didik itu sangat bersangkutan, di mana ke motivasi orang tua itu sangat berpengaruh terhadap peserta didik, sehingga orang tua sangat mendorong, sangat berpengaruh dalam kemajuan peserta didik untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.